dapat bersilaturahim, dan tempat ini adalah tempat yang tidak asing bagi saya. Tadi dalam pengantar Bapak Rektor menyampaikan saya dulu ikut bersama dengan pendiri UTS Bapak Dr. Zulkifli Mansyah untuk meletakkan batu pertama di tempat ini. Jangan bayangkan UTS seperti hari ini. UTS ketika saya datang dulu, lokasi ini adalah tempat yang lebih banyak batunya dari pohonnya, lebih banyak kambingnya dari manusianya. Tempat yang ketika kita belok masuk ke jalan kecil, masyarakat yang ada di pinggir kiri kanan jalan itu heran, ini bapak-bapak mau kemana gitu. Karena tempat ini tempat yang sangat tidak populer ya. Bahkan tempat yang dikenal cukup tandus. Orang Sumbawa sendiri konon katanya, saya nggak tahu benar apa enggak, tapi ya insya Allah benar lah ya. Orang Sumbawa sendiri itu kalau disebut olat maras itu takut untuk kemari gitu. Jadi ini tempat yang memang pada waktu itu tempat yang tidak populer dan tidak nyaman. Tidak banyak orang mau datang kemari, bahkan yang lahir di sini pun tidak jarang yang cepat-cepat pergi begitu akil balik gitu, karena nggak tahan di olat maras ini. Tapi alhamdulillah ya. Dan memang kalau di dalam Al-Quran itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata ahsanu amala itu adalah bagaimana kita menghadapi tantangan, bagaimana kita menghadapi dinamika kehidupan. Ahsanu amala itu bukan berarti bisa serta-merta menghadirkan yang terbaik, tetapi bagaimana berproses untuk menuju kepada hasil yang baik itu. Itu banyak sekali dijelaskan oleh para ulama. Karena itu bagi saya pelajaran yang pertama dari UTS ini adalah the beauty of process. Bahwa berproses itu indah, dan ketika berproses dengan baik, maka kita bisa melihat ada kemanfaatan yang dapat kita hadirkan untuk bersama. Alhamdulillah. Itu yang pertama tentang UTS. Tentang tema ya, Ananda semua para mahasiswa-mahasiswi, tema yang tadi disampaikan oleh beliau itu meneropong Indonesia emas 2045 melalui Nusa Tenggara Barat. Tadi beliau menyampaikan bahwa kalau kita bicara masa depan ya kita tentu perlu bekal ya. Kita tentu perlu persiapan. Nah, kalau saya mau ikhtisarkan ya pertemuan kita pada pagi hari ini, maka ikhtisarnya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi kalau kita bicara tentang masa depan ya, sebagai seorang muslim ya, apapun nama masa depan itu ya, dalam rentang waktu yang berapapun yang kita proyeksikan, ada istilah Indonesia emas yang dalam imajinasi kita 100 tahun Indonesia itu Indonesia sudah berada pada peringkat kesekian untuk GDP. Indonesia sudah berada pada peringkat kesekian untuk ilmu dan teknologi. Indonesia sudah berada pada peringkat kesekian untuk produktivitas sumber daya insani. Semua imajinasi itu kalau dalam bahasa Al-Quran, bekal terbaiknya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah bekal, ambillah bekal, berbekallah kalian. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makna sempit kita sering mendengar khotib mengatakan takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kerjakan apa yang Allah minta dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu makna yang paling subtil dan substantif. Tapi kalau kita bicara dari sisi misalnya ya, dari sisi linguistik tentang takwa, apa sih takwa itu? Dalam bahasa Arab dia menunjuk kepada makna apa? Takwa itu ternyata dari wiqayah. Wiqayah itu artinya imunitas. Wiqayah itu artinya proteksi. Wiqayah itu artinya resiliensi. Ada daya tahan di situ, ada keterlindungan di situ, ada kemampuan untuk mengabsorb
perubahan-perubahan yang cepat terjadi tanpa kehilangan jati diri. Itu takwa. Dalam bahasa ulama, perisai kehidupan. Jadi kalau mau diikhtisarkan, ananda semua, ya, maka meneropong Indonesia 2045 menurut saya adalah bekal yang terbaik, ya. Teleskopnya adalah teleskop watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bagaimana elaborasinya? Ananda sekalian, ya, kalau kita lihat ya tentang, ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an kan umat Islam itu katanya khairu ummah. Jadi ini umat terbaik. Kapan umat ini hadir? Berapa tahun usia umat Islam, Ananda? Ada yang bisa jawab? Berapa tahun? Kalau hitungan Masehi, Nabi SAW itu menerima wahyu di Gua Hira itu 611. Sekarang tahun berapa? 2022. 2022 kurangi 611, berapa usia umat Islam? 1411 Masehi. Jadi usia khairu ummah itu sudah 1411. Kalau hitungan hijriahnya kita sudah tahu 1443. Apa yang terjadi selama 1400-an umat ini hadir di pentas dunia ini? Apa yang terjadi? Kalau kita lihat ananda semua, ya, ketika Islam hadir, Rasulullah SAW kemudian berdakwah. Kemudian mulailah tumbuh komunitas orang-orang yang beriman, terus meluas, melebar sampai kemudian hijrah dan terciptalah satu daulah atau satu tatanan, ya, satu tatanan pemerintahan di Madinah. Lalu terus masuk ke teritorial yang ada di penjuru-penjuru dunia, melewati demikian banyak dinamika dari generasi ke generasi. Sejarah mencatat bahwa dalam 1411 tahun umat ini hadir di pentas sejarah, sebagian diantaranya, dan itu tidak kurang dari 700 tahun, ya, dari 700 tahun abad ke-6 sampai abad ke-13, dari hadir Islam, meninggal Rasul, Khulafa ar-Rasyidun, kemudian Umayyah, Abbasiyah, dan terus sampai abad 13 ketika Mongol menyerbu Baghdad. 700 tahun umat ini bisa menjadi pemimpin peradaban. 700 tahun. Jadi kalau hari ini Amerika menjadi kampiun peradaban, katakanlah selama 1 abad, atau bahkan sebenarnya kurang dari 1 abad. Karena Amerika itu mendapatkan momentum supremasi dikdayanya itulah pasca Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kemudian dia mendapatkan momentum lebih besar lagi ketika hancurnya Uni Soviet. Dan itu belum lama. Apalagi kalau kita lihat China misalnya. China itu baru bangkit ketika Deng Xiaoping membuat transformasi besar-besaran. Dan itu belum lama. Katakanlah dari tahun 60-an. China baru 50 tahun, Amerika paling banyak baru 100 tahun, kita pernah 700 tahun memimpin peradaban. Bukan chauvinistik, bukan mengatakan kami lebih hebat, tapi sekedar mengingatkan kita bahwa kita pernah punya prestasi memimpin peradaban dunia. Dengan kata lain, ananda semua, ya, dengan kata lain ananda semua, jangan cepat silau, ya. Jangan cepat